بشائر الإيمان منارة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang semuanya mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian terakhir, pertemuan terakhir dari kajian kitab An-Nibrasul Wahhaj fi Mu'jizati Al-Isra wal Mi'raj. Kita telah sampai pada pembahasan tentang beberapa keajaiban yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau dimi'rajkan. Yang kelima adalah al-'arsy. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, "Tsumma ra'a al-'arsya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat 'arsy. Wa huwa a'zamul makhluqat. 'Arsy adalah makhluk yang paling besar bentuknya. Benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling luas, paling besar, paling lebar bentuk dan ukurannya. Wa haulahu, dan di seputar 'arsy malaikatun, terdapat para malaikat, la ya'lamu adadahum, tidak mengetahui jumlah mereka secara pasti, illallahu, kecuali hanya Allah. Saking banyaknya malaikat-malaikat yang tawaf mengelilingi 'arsy, maka tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahu qawaimu, 'arsy ini memiliki 4 tiang, kaqawaimis sarir, seperti kaki-kaki ranjang. Jadi kalau kita melihat sebuah ranjang, itu kan ada kaki-kakinya, ya, ada tiang-tiang penyangganya. Yahmiluhu arba'atun, masing-masing dari tiang 'arsy itu dibawa, diangkat oleh satu malaikat. Yahmiluhu arba'atun, jadi semuanya yang membawa tiang 'arsy atau yang memegang tiang 'arsy, tiang penyangga 'arsy, itu ada 4 min a'zamil malaikati, 4 malaikat yang termasuk malaikat-malaikat paling besar bentuknya. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yakununa thamaniyatan, dan pada hari kiamat mereka ditambah 4 lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi 8. Wa qad wasafa ar-rasulu ahadahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyifati salah satu dari 4 malaikat pembawa 'arsy, 4 malaikat hamalatul 'arsy, bi annama baina syahmati udhunihi, bahwa di antara daun telinganya, ila atiqihi, mulai dari telinganya, daun telinganya, ila atiqihi, jarak antara telinga dengan pundak malaikat pembawa 'arsy, masiratu sab'imi'ati amin, perjalanan 70 tahun, 700 tahun, ya, bi khafaqanit thairil musri'i, dengan kepakan sayap atau dengan kecepatan burung yang terbangnya sangat cepat. Nuzulan, ya, kalau di kitab ini nggak diterangkan, tapi ketika talaqi saya mendapatkan tambahan keterangan nuzulan. Jadi mulai dari telinga malaikat pembawa 'arsy sampai pundaknya, itu saking besarnya malaikat pembawa 'arsy, sampai jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu ditempuh dalam waktu 700 tahun oleh siapa? Oleh burung yang terbangnya sangat cepat ketika dia turun dari atas ke bawah, meluncur dari atas ke bawah. Wal kursiyu, dan kursi bin nisbati lil 'arsy, ada makhluk Allah yang sangat besar
yang berada di atas langit yang ketujuh yang bernama kursi, dibandingkan dengan arsy itu kahalqatin, seperti cincin kecil, fi ardhin falah, di tengah tanah lapang yang sangat luas. Hati-hati dengan apa yang dikatakan oleh sebagian orang Wahabi bahwa arsy adalah tempat duduk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian telapak kakinya diletakkan di sebuah benda besar di atas langit yang ketujuh yang bernama kursi. Na'udzubillah. Ini adalah sebuah kekufuran yang nyata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas-samawatus sab'u." Di dalam sebuah hadis baginda Rasul bersabda, "Mas-samawatus sab'u," tidaklah langit yang tujuh semuanya, fi jambil kursi, dibandingkan dengan kursi, illa kahalqatin fi ardhin falah, kecuali bagaikan sebuah cincin kecil di tengah padang yang di tengah tanah lapang yang sangat luas. Wa fadlul arsy 'alal kursi, dan perbandingan antara arsy dengan kursi itu kafadlil falati 'alal halqah, bagaikan perbandingan antara padang yang luas, tanah lapang yang luas dibandingkan dengan cincin kecil. Wa qila innal arsy wal kursiyya wahid, dan menurut satu pendapat arsy dan kursi itu satu. Ya, artinya sama. Wa awwalul makhluqati al-ma'u thumma al-'arsyu thumma al-qalamul a'la thumma al-lawhul mahfuz thumma ba'da an kataba al-qalamu 'ala al-lawhi ma yakunu ila yaumil qiyamati bi 50,000 sanatin khalaqallahu as-samawati wal arda. Ya, ini pendapat yang kuat ya, bahwa makhluk yang pertama itu adalah air, kemudian arsy, kemudian al-qalamul a'la, kemudian setelah itu al-lawhul mahfuz. Kemudian setelah Allah memerintahkan al-qalam untuk mencatat semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat di Al-Lauhul Mahfuz, dengan jarak 50 tahun setelah itu, 50.000 tahun setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu, "Innallaha khalaqal 'arsya idharun liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi." Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan sifat maha kuasanya, untuk menampakkan kemahakuasaannya, dan tidak untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, "Istawa kama akhbara la kama yakhturu lil bashar." Imam Ahmad mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala istawa atas arsy sebagaimana ia firmankan di dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa la kama yakhturu lil bashar, tidak seperti apa yang dibayangkan di dalam benak manusia. Jadi istiwanya Allah atas arsy itu tidak bisa dibayangkan. Istiwanya Allah atas arsy itu tidak berupa duduk ya, tidak berupa bertempat tinggal di atas arsy ya, bukan berupa duduk, tidaklah merupakan salah satu sifat yang menyerupai sifat makhluk, tetapi kata Imam Ahmad apa? La kama yakhturu lil bashar, istiwanya Allah atas arsy itu tidak bisa dibayangkan. Lidzalika fa'aqidatu ahli al-haqqi anna Allah ta'ala istawa 'ala al-'arsy istiwa'an yaliqu bi kamalihi min ghairi tahayyuzin wala mumassatin wala istiqrarin wala takyifin wala julusin. Aqidah ahli sunnati wal jamaah, orang-orang yang berada di atas jalur kebenaran, menyatakan bahwa istiwanya Allah atas arsy adalah istiwa yang layak bagi kesempurnaannya, tanpa membutuhkan kepada tempat, tanpa bertempat, tanpa bersentuhan, tanpa tinggal, wala takyifin, dan tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa bisa diserupakan dengan sifat-sifat makhluk, wala julusin, dan tanpa duduk. Lidza fa innahu yakfuru man i'taqada, oleh karena itu kufur orang yang meyakini annallaha ta'ala jalisun 'alal 'arsy, bahwa Allah duduk di atas arsy, li'annahu 'azza wa jalla qala laisa kamitslihi syai' wa li'annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun bila makan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya, dan karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Yang keenam, wusuluhu ila mustawan yasma'u fihi sharifal aqlam. Sampainya Rasulullah ke suatu tempat yang sangat tinggi, di mana di dalamnya Rasulullah mendengar suara pena yang dipakai oleh malaikat untuk menyalin tulisan dari Al-Lauhul Mahfuz ke lembaran-lembaran yang ada di hadapan mereka. Tsumman farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril ba'da sidratil muntaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpisah dari Jibril setelah melewati sidratul muntaha, hatta wassala ila mustawan, sehingga beliau sampai ke suatu tempat. Yasma'u, beliau mendengar fihi, dalam tempat itu, sharifal aqlam, suara pena, allati tansakhu bihal malaikatu, di mana dengan pena itu para malaikat mencatat, menyalin, fi suhufiha, pada lembaran-lembaran yang ada di hadapan mereka, minal lauhil mahfuz, dari papan besar yang bernama Al-Lauh Al-Mahfuz. Nomor 7, sama'uhu sallallahu alaihi wasallam kalam Allah ta'ala dzati al-azali. Sama'uhu sallallahu alaihi wasallam kalam Allah ta'ala al-dzati al-dzatiyya al-azaliyah. Rasulullah sallallahu al-abadiyah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya, yang adanya tanpa permulaan dan tanpa akhir. Minal ma'lum lada ahlil haqqi anna kalam Allahi sifatuhu bila kaif. Sudah diketahui oleh ahlul haqq, oleh ahlus sunnati wal jamaah, bahwa kalam Allah adalah sifatnya bila kaif, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa bisa diserupakan, tanpa menyerupai sifat makhluk. Laisa ka kalamina, tidak seperti kalam kita. Alladzi yubda'u, yang diawali, thumma yukhtamu, kemudian diakhiri. Saya membaca bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan ba, diakhiri dengan mim. Ada awalnya, ada akhirnya. Fa kalamuhu ta'ala, maka kalam Allah Ta'ala azaliyun, tidak memiliki permulaan. Laisa bisautin wala harfin wala lughatin, bukan berupa suara, bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa. Wa yatakallamullahu bila famin wala lisanin, dan Allah Ta'ala berkalam, berfirman tanpa mulut dan tanpa membutuhkan kepada lisan. Qala al-imamu Abu Hanifah radhiyallahu anhu fi kitabihi al-fiqhil absat wa yatakallamu la ka kalamina. Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, berfirman tidak seperti kalam kita. Nahnu natakallamu bil alati minal makhariji wal huruf, kita berbicara dengan alat, dengan organ yang berupa makharij, tempat keluarnya huruf, wal huruf, dan dengan huruf. Wallahu mutakallimun, dan Allah berkalam, dan Allah berfirman bila alatin, tanpa alat apapun, wala harfin, tanpa organ apapun, wala harfin, dan tanpa huruf. Falidzalika, maka oleh karena itu, na'taqidu, kita meyakini, anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sami'a kalamallahi dzati al-azali bighairi sautin wala harfin wala hululin fil udhun. Rasulullah mendengar kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya, yang tidak bermula, tanpa suara, tanpa huruf, wala hululin fil udhun, dan tidak bertempat di telinga. Fafitil kalailatil mubarakati, pada malam yang penuh berkah itu, azalallahu an afdali khalqihi, Allah telah menghilangkan dari Nabi Muhammad al-hijab, penghalang, alladhi yamna'u min sama'i kalamillahil azaliyil abadi, yang menghalangi untuk mendengarkan kalam Allah yang tidak bermula dan tidak berakhir, alladhi laisa ka kalamil alamin, yang tidak menyerupai pembicaraan makhluk manapun. Asma'ahullahu, Allah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Muhammad biqudratihi, dengan sifat maha kuasanya. Kalamahu, ya, memperdengarkan kepada Nabi Muhammad kalamahu, kalamnya. Fi dzalikal makan alladhi fawqa sidratul muntaha, di tempat yang tinggi itu, yang berada di atas sidratul muntaha. Li'annahu makanu ibadatil malaikati lillah,
karena itu adalah tempat yang penuh berkah, yang merupakan tempat ibadah bagi para malaikat untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa huwa makanun lam yu'sallahu fihi. Di situ adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah dilakukan maksiat kepadanya di tempat itu. Walaysa makanan yantahi ilaihi wujudullah. Dan itu bukanlah tempat di mana Allah berada di situ. Kama fi ba'dil kutubil muzayyafati. Sebagaimana keterangan itu ada di sebagian kitab-kitab yang tidak benar. Di anna Allah Ta'ala mawjudun bila makanin. Kama bayyana fi faslin sabiqin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, sebagaimana telah kami jelaskan pada pasal sebelumnya. Madza fahima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalamillahi dzati? Apa yang dipahami oleh Rasulullah ketika mendengar kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya itu? Fahima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalamillahi dzati fardhiyatus shalawatil khams. Ini saya baca secara cepat, saya terjemahkan secara cepat ya, supaya kita bisa mengkhatamkan ini di pertemuan pagi hari ini. Wa fahima aidan annahu yughfaru li ummatihi kaba'irudz dzunubi liman sya'allahu lahu dzalika. Ammal kafiru fala yughfaru lahu mahma kanat muamalatuhu lin-nasi hasanatan wa la yarhamuhu ba'dal mauti wa la yudkhiluhu al-jannata in mata 'ala kufrihi. وفهم أيضا من كلام الله الأزلي الذاتي أن من عمل حسنة واحدة كتب له بعشرة أمثالها ومن هم بحسنة لم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة. Ini mengulang dari apa yang sudah pernah kita sampaikan ketika kita membahas masalah Mi'raj dan membaca tentang hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami dari kalam Allah itu bahwa beliau dan umatnya diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Kemudian juga dipahami dari kalam Allah itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang-orang Muslim, pelaku dosa besar yang Dia kehendaki. Adapun orang kafir, maka sama sekali tidak mendapatkan pengampunan dosa, tidak diberi rahmat setelah mati, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga jika dia memang mati dalam keadaan kufur. Kemudian Rasulullah juga memahami dari kalam Allah itu bahwa orang yang mengerjakan kebaikan, satu kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan kemudian tidak jadi dilakukan, maka dia tercatat telah melakukan satu kebaikan. Ya, berkeinginan saja, belum menjadi sebuah tekad kuat untuk melakukan. Baru ham, ya, man hamma. Baru sebatas ham, ingin melakukan hasanah, ingin melakukan satu kebaikan, tidak jadi dilakukan, maka dia sudah mendapatkan satu kebaikan. Sebagaimana yang sudah kami terangkan pada kalau nggak salah 2 pertemuan sebelumnya, bahwa ham itu adalah janib if'al aqwa min janib la taf'al. Jadi orang itu masih berkeinginan untuk melakukan, tetapi belum menjadi sebuah tekad. Tetapi sisi akan melakukan, sisi keinginan untuk melakukan itu lebih kuat daripada sisi keinginan untuk tidak melakukan. Nah, jadi masih sebatas itu tidak jadi dilakukan, sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau sudah ditekadkan, ya, apalagi kalau sudah dilakukan. Dan barang siapa yang memiliki ham, berkeinginan untuk melakukan satu keburukan, kemudian dilakukan, maka dicatat hanya satu keburukan. Ru'yatuhu lillahi azza wa jalla bifuadihi la bi'ainihi wa mimma akramallahu bihi nabiyyahu fil mi'raj an azala an qalbihi sallallahu alaihi wasallam al-hijab al-ma'nawiyyah fara'allaha bifuadihi ay ja'alallahu lahu quwwata ar-ru'yati fi qalbihi la bi'ainihi li'anna Allah la yura bil 'aini al-faniyati
Di antara kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari hati Nabi Muhammad penghalang ma'nawi, al-hijab al-ma'nawi. Kemudian Allah menganugerahkan kepada hati Nabi Muhammad kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terjadi pada waktu itu, pada saat Mi'raj, adalah Rasulullah melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Karena Allah di dunia tidak akan bisa dilihat dengan mata yang sementara ini. Ya, ini kan mata yang sementara, mata dunia. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Tuhanmu sehingga kalian mati, sehingga kalian meninggal dunia. Rawahu Muslim. Ya, hadis jelas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa innama yura bil 'ainil baqiyati fil akhirah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di surga oleh orang-orang mukmin bil 'ainil baqiyati, dengan mata yang kekal. Yarahul mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi la yushbihu syai'an minal asya'. Allah dilihat oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin berada di surga, tetapi Allah dilihat tidak berada di suatu tempat, tidak di surga, tidak di luar surga. Tidak seperti segala sesuatu dilihat oleh orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. La yushbihu syai'an minal asya', tidak menyerupai segala sesuatu. Yarawnahu bila makanin, mereka akan melihat Allah tanpa tempat. Wala jihatin, tanpa arah. Wala muqabalatin, tanpa berhadap-hadapan. Wala thubuti masafatin, tanpa berjarak. Wala tisali syu'ain bainar ra'i wa bainahu azza wa jalla, dan tanpa ada pantulan atau pancaran cahaya antara orang yang melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama annakum tarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi." Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat, yakni di surga, kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama, la tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah. Hati-hati memahami hadis ini. Hadis ini tidak menyamakan Allah dengan bulan purnama. Yang disamakan adalah kejelasan melihat Allah di surga itu sama jelasnya dengan ketika kita melihat bulan pada malam purnama. Jadi tasbihnya itu bukan antara Allah dengan bulan purnama, tetapi tasbihnya itu adalah, penyerupaannya itu adalah antara kejelasan melihat Allah dengan kejelasan melihat bulan purnama. Sebagaimana orang-orang mukmin di surga sangat jelas melihat Allah, begitu juga pada saat kita pada malam tanggal 15 setiap bulan Hijriah kita melihat bulan, itu sangat jelas dan kita tidak ragu bahwa yang kita lihat adalah bulan. Orang-orang mukmin di surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kenikmatan yang paling agung yang mereka rasakan di surga, dan mereka tidak ragu bahwa apa yang mereka lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ru'yatuhu li Sayyidina Jibril alaihi salam ala hayatihi al-asliyah. Kana sallallahu alaihi wasallam qad ra'a Jibril alaihi salam fil marratil ula fi Makkah ala hayatihi al-asliyati faghushiya alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya pada saat Mi'raj. Rasulullah itu melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu hanya 2 kali. Pertama pada saat beliau berada di Mekah, di suatu tempat yang bernama Ajiyad, beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Rasulullah langsung pingsan. Saking besarnya malaikat Jibril, ya, saking besarnya malaikat Jibril,
ketika dilihat oleh Rasulullah dalam bentuk aslinya pertama kali di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pingsan. Amma fi hadhihi lailatil mubarakati, adapun pada malam yang penuh berkah ini, faqad ra'ahu ala hay'atihi al-asliyati falam yughsha alaihi idh annahu izdada tamakkunan wa quwwatan. Adapun pada saat Mi'raj, pada saat malam yang penuh berkah itu, ketika Allah memperlihatkan Rasulullah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap dan tidak pernah dibuka kecuali 2 sayapnya, Rasulullah sudah kuat, ya. Kata orang Jawa itu hatinya sudah tatak, hatinya sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi pingsan. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha fi qawlihi ta'ala thumma dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna qalat innama dhaka Jibrilu. Jadi ayat thumma dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna itu yang dimaksud adalah Jibril. Thumma dana fadadalla, kemudian dia mendekat, fadadalla, kemudian lebih dekat, fakana qaba qausaini, sampai-sampai jarak di antara keduanya itu 2 hasta atau 2 busur tanah, busur panah, au adna, atau lebih dekat dari 2 hasta. Yang dimaksud adalah Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Allah mendekat kepada Nabi Muhammad, na'udzubillah. Walaysa ma'na hataini al-ayataini thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna anna Allah dana min ar-rasul hatta qaruba minhu bil masafati qadra dhira'aini aw aqalla walladhi ya'taqidu hadha yadhillu dhalalan ba'ida. Amma al-ma'na as-sahih fa huwa anna Jibril dana min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kami terangkan tadi. Kemudian yang penting lagi untuk kita sampaikan terakhir, madza hasala ba'da ruju'ir rasul minal mi'raj, apa yang terjadi setelah Rasulullah kembali dari Mi'raj. Qala ba'dul ulama, kana dhahabuhu min Makkah ila al-Masjid al-Aqsa wa 'urujuhu ila an 'ada fi nahwi thuluthi lailatin. Akhbara Hani'in bidzalika thumma akhbara al-kuffara annahu usriya bihi falam yusaddiquhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa perginya Rasulullah dari Makkah menuju ke Al-Masjidul Aqsa, kemudian Mi'rajnya sampai ke atas Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Makkah, itu semuanya terjadi pada atau dalam waktu sepertiga malam. Lalu Rasulullah sekembalinya beliau ke Makkah memberitahukan apa yang terjadi pada diri beliau ketika diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara Ja'far, ya, sama-sama putra dari Abu Thalib. Kemudian beliau mengabarkan hal itu kepada orang-orang kafir, tetapi orang-orang kafir sama sekali tidak percaya mengenai apa yang beliau beritahukan kepada mereka. Wastahza'u bihi, mereka bahkan mengolok-olok Rasulullah. Fatajahhaza nasun min Quraisyin ila Abi Bakrin, lalu sebagian kaum Quraisy pergi ke Sayyiduna Abu Bakar. Faqalu lahu, mereka mengatakan kepadanya, hal laka fi sahibika yaz'umu annahu qad jaa'a Baitul Maqdis thumma raja'a ila Makkah fi lailatin wahidatin. Apakah kamu percaya omongan temanmu itu yang mengklaim telah datang dari Baitul Maqdis kemudian kembali ke Mekah dalam satu malam? Faqala Abu Bakrin aw qala dzalika, apakah dia mengatakan seperti itu? Kata Abu Bakar. Qalu na'am, mereka mengatakan ya. Qala fa asyhadu, Abu Bakar kemudian dengan kemantapan hati mengatakan, fa asyhadu la in kana qala dzalika laqad shadaq, aku bersaksi bahwa jika dia telah mengatakan seperti itu, sungguh dia telah berkata jujur. Qalu, mereka mengatakan fanusaddiquhu bi an ya'tiya Syam fi lailatin wahidatin thumma yarji'u ila Makkah qabla an yusbih. Apakah kami akan mempercayainya? Apakah kami akan membenarkannya? Dia datang dari Syam, dari Palestina dalam satu malam kemudian kembali ke Mekah sebelum waktu subuh. Qala Abu Bakar mengatakan, na'am ya inni usaddiquhu,
saya membenarkannya bi ab'ada min dzalika, dengan sesuatu yang lebih dahsyat dari itu, dengan sesuatu yang lebih luar biasa dari itu. Usaddiquhu bi khabaris sama, aku membenarkannya ketika dia menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Sababu tasmiyatihi as-siddiq, sebab penamaan Abu Bakar dengan gelar as-siddiq. Qala Abu Salamah, fiha summiya Abu Bakrin as-siddiq radhiyallahu anhu, dengan sebab itu Abu Bakar kemudian bergelar as-siddiq. Ar-Rasulu yasifu al-Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Al-Aqsa. Wa talabal kuffar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir kemudian meminta Rasulullah untuk yasifa lahumul masjid al-Aqsa, mendeskripsikan, menggambarkan, menceritakan mengenai bentuk dan sifat dari al-Masjidul Aqsa. Li'annahum ya'lamuna annahu lam yarhal ma'a ahli baladihi ila hunaka qattu, karena mereka tahu bahwa Rasulullah belum pernah bepergian bersama penduduk setempat, penduduk Mekah ke Al-Masjidul Aqsa sama sekali. Fajama'a Abu Jahlin qaumahu, Abu Jahal kemudian mengumpulkan kaumnya. Fahaddathahumur rasulu bima ra'a, lalu Rasulullah memberitahukan kepada mereka mengenai apa yang beliau lihat. Faqala qaumun minhum, sebagian dari mereka mengatakan, mimman kana qad safara ila dzalikal baladi wa ra'al masjid, yaitu orang-orang yang telah pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis dan melihat masjid itu. Amman na'tu faqad wallahi asabah, adapun sifat-sifat yang disebutkan oleh Muhammad tentang masjid itu, wallahi, demi Allah, dia telah benar, dia telah jujur. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah mengatakan, lamma kadzabatni Quraisyun qumtu fil hijri, ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan aku saat aku menceritakan kepada mereka tentang Isra dan Mi'raj, qumtu fil hijri, aku berdiri di atas Hijr Ismail. Fajallallahu li Baitul Maqdis, kemudian Allah memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis. Fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi, kemudian aku mulai mengabarkan kepada mereka tentang tanda-tandanya, tentang ciri-ciri fisik dari masjid itu, dan aku melihat langsung pada saat itu. Mulahadzat hammah, perhatian ya, sangat penting sekali. Yang pertama, ala kulli man i'taqada anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila makanillahi mawjudin bihi, aw i'taqada anna Allah jismun, aw i'taqada anna Allah dana min ar-rasul bidzatihi, alaihi an yataraja'a an hadhihi al-aqaid al-fasidati allati fiha takdzibun sharihun liqaulillahi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Yang pertama, perhatian yang pertama, bagi orang yang meyakini, ini penting sekali karena berkaitan dengan iman. Bagi orang yang meyakini bahwa Rasulullah dimi'rajkan ke tempat di mana Allah bertempat tinggal di sana, atau meyakini bahwa Allah adalah benda yang tersusun dari bagian-bagian, memiliki bentuk dan ukuran, atau meyakini bahwa Allah mendekat kepada Rasul secara fisik, bagi orang-orang yang meyakini seperti itu, wajib bagi dia untuk meninggalkan, melepaskan keyakinan-keyakinan itu dan kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Lidza fa'alaihi an yatabarra'a min hadhihi al-'aqidati wa ya'taqida anna Allah laisa kamitslihi syai'un annahu mawjudun bila makan. Jadi wajib bagi dia untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan yang kufur itu, kemudian dia melepaskan diri dari itu semuanya dan kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Perhatian yang kedua, masail makdzubah. Ada beberapa hal yang dusta seputar cerita Isra dan Mi'raj.
Yaz'umuna anna ar-rasula sami'a fis sama'i sawta Abi Bakrin fa hadza kadhibun wa ghairu sahih. Ya, sebagian orang, saya pernah mendengar langsung dari sebagian orang Wahabi bahwa ketika mereka bercerita tentang Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di atas sana merasa kesepian, kangen dengan temannya yang bernama Abu Bakar, kemudian Allah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan suara itu dimirip-miripkan dengan suara Abu Bakar. Na'udzubillah. Ini jelas adalah penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Yaz'umuna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lillah. Ya, sebagian orang memiliki anggapan bahwa Nabi berkata kepada Allah, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan seterusnya. Fahadha kadhibun aydan wala asla lahu. Ini tidak berdasar, ya. Apa yang diceritakan oleh mereka itu tidak berdasar. Kemudian yajibut tahdhiru minal kutubil madsusati wala siyama. Wajib diwaspadai kitab-kitab yang di situ disisipkan ajaran-ajaran yang tidak benar, kedustaan-kedustaan seputar Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah ma yusamma bi Mi'raj Ibni Abbas. Ya, kitab yang berjudul Mi'raj Ibni Abbas. Ini tidak benar kalau karangan Ibnu Abbas atau kumpulan dari pelajaran-pelajaran beliau yang ditulis oleh murid-murid beliau. Tidak benar. Penisbatannya kepada Ibnu Abbas tidaklah benar. Maulidul Arus, kitab Maulidul Arus. Kemudian yang ketiga adalah kitab Munajatu Musa. Kemudian yang penting lagi untuk disampaikan, ini saya persingkat ya, karena ada beberapa keterangan di kitab ini yang begitu panjang lebar. Faidatun, ya, sebuah faidah. Summiyal masjidul haramu bil harami li hurmatihi ala sairil masajidi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al masjidul haram itu disebut al masjidul haram li hurmatihi ala sairil masajidi, karena dia memiliki keistimewaan, ya, dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil masjidil harami bi mi'ati alfi shalah. Salat di Al-Masjidil Haram itu sama dengan salat, satu kali salat di Al-Masjidil Haram sama dengan salat sebanyak 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Wa ammal Masjidul Aqsa, ya, Masjidil Haram ini dibangun oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian 40 tahun setelah itu beliau membangun Al-Masjidul Aqsa. Wa ammal Masjidul Aqsa faqad banahu Adam alaihi salam ba'dama banal Ka'bata bi 40 sanatan. Ya, maksudnya Ka'bah tadi ya. Yang membangun Ka'bah yang berada di Al-Masjidul Haram itu adalah Nabiullah Adam alaihi salam. 40 tahun setelah itu beliau kemudian membangun Al-Masjidul Aqsa. Disebut Al-Aqsa, terjauh, Al-Ab'ad, karena dia jauh dari Al-Masjidul Haram. Thumma syayyadahu Sayyiduna Sulaiman. Kemudian direnovasi oleh Nabi Sulaiman. Wa ba'da Sulaiman istawla alaihi al-Yahud. Ya, Al-Masjidul Aqsa itu setelah beberapa tahun, ya, setelah Nabi Sulaiman, kemudian dikuasai oleh orang-orang Yahudi burhatan minad dahr. Thumma istawla alaihi an-Nasara burhatan minad dahr. Kemudian dikuasai oleh orang-orang Nasrani beberapa lama. Thumma fatahahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyama Umar bin al-Khattab. Kemudian dikuasai kembali oleh para sahabat Rasulullah, ditaklukkan
orang-orang Nasrani itu oleh para sahabat pada masa pemerintahan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa dhalla fi aidil muslimina mi'atin minas sinin, dan berada dalam kekuasaan umat Islam selama beratus-ratus tahun. Thumma ihtallathun nasara ayyamus salibiyyin, kemudian dikuasai oleh orang-orang Nasrani pada saat ayyamus salibiyyin, ya, dikuasai oleh para tentara salib. Thumma fatahahu Salahuddin al-Ayyubi, kemudian ditaklukkan, diambil alih, ya, berhasil dikembalikan ke pangkuan umat Islam oleh Salahuddin al-Ayyubi wa shara bi aidil muslimina. Kemudian dalam kekuasaan umat Islam, thumma staula alaihi al-yahudu, kemudian setelah itu dikuasai lagi oleh orang-orang Yahudi sampai saat ini. Thumma sayaudu biidnillahi ta'ala ila aidil muslimin, dan pasti suatu saat nanti dengan izin Allah akan kembali ke pangkuan umat Islam. Hadza wa qad harrarahu Salahuddin al-Ayyubi fi as-sabi'i wal 'ishrina min syahri Rajabin fi dzikr al-Isra'i wal Mi'raj. Ya, bisa dibaca Rajabin. Ya, Salahuddin al-Ayyubi telah menaklukkan ketika itu pada saat beliau berhasil menguasai Al-Masjidul Aqsa, berhasil merebut Al-Masjidul Aqsa dari jajahan orang-orang Nasrani ketika itu, tepat pada tanggal 27 Rajab. Walhamdulillahi awwalan wa akhirah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Wa hallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.